Shalom semua. Kegagalan lebih dari sekedar sebuah kata, melainkan sebuah fakta dan situasi yang pernah dialami oleh semua orang. Hampir tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Di balik keberhasilan dan kesuksesan yang dialami seseorang, tidak sedikit kegagalan yang dialami sebagai pembelajaran serta cambuk yang memotivasinya untuk berproses sehingga mengalami kemajuan. Petrus pernah mengalami kegagalan. Gagal dalam mewujudkan janjinya kepada Tuhan Yesus, sekalipun pada saat itu Tuhan Yesus sudah mengingatkannya apa yang akan terjadi. Kisah ini dituliskan dalam Lukas 22 ayat 31-34 dan ayat 60 sampai ayat yang ke-62. Dalam situasi seperti ini, ada dua perspektif yang berbeda, yakni perspektif Petrus terhadap diri pribadinya dan perspektif Tuhan Yesus terhadap Petrus. Petrus melihat dirinya sebagai orang yang gagal. Itu sebabnya setelah ayam berkokok dan Tuhan Yesus memandang kepadanya, ia sadar bahwa ia telah menyangkal Tuhan Yesus sebagaimana pernah diberitahukannya kepadanya. Hal ini membuat Petrus terpukul dan merasakan kesedihan yang mendalam karena penyangkalannya. Namun perspektif Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dirinya dan sudah mengingatkan Petrus. Tuhan tahu bahwa apa yang Petrus lakukan bukan karena Petrus tidak lagi mengasihi dirinya sebagai gurunya, juga bukan karena Petrus tidak lagi percaya kepadanya, tetapi secara rohani dia telah menjadi lemah ketika menghadapi pencobaan. Jadi di satu sisi, iblis mencoba menghancurkan Petrus, tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus sedang membentuk dalam diri Petrus suatu karakter kerendahan hati untuk bersandar pada Allah. Setelah peristiwa Pentakosta, kita melihat bahwa pesan Tuhan Yesus ini digenapi. Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menunjukkan komitmen dan kesetiaan yang luar biasa dalam pelayanan pemberitaan Injil, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus mengagendakan untuk menjumpai murid-muridnya secara khusus kepada Petrus untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai bangkit dari kegagalan. Untuk seseorang dapat bangkit dari kegagalan, ia perlu untuk mengalami restorasi dan rehabilitasi. Menurut Merriam-Webster Dictionary, restorasi berarti an act of restoring or the condition of being restored, a bringing back to a former position or condition. Tindakan memulihkan atau kondisi yang dipulihkan, membawa kembali ke posisi atau kondisi sebelumnya. Dan rehabilitasi berarti the process of restoring someone to a useful and constructive place in society. Proses mengembalikan seseorang ke tempat yang berguna dan konstruktif dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak kita dapat menyimpulkan bahwa dalam konteks pembahasan kita, restorasi berarti tindakan Yesus untuk memulihkan Petrus dari keadaan terpuruk akibat kegagalan dalam menepati komitmennya pada Yesus. Dan rehabilitasi berarti tindakan Yesus untuk menempatkan kembali Petrus ke posisi dan peran yang berguna dan konstruktif dalam komunitas orang percaya dan masyarakat. Restorasi dan rehabilitasi terhadap Petrus dilakukan Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa. Yang pertama, menegaskan kasih Petrus kepadanya, bukan menegaskan kesalahan Petrus kepadanya. Tuhan Yesus gak datang kepada Petrus dan menegaskan, betul kan apa yang kukatakan? Makanya jangan sok jago. Kamu akhirnya menyangkali aku dan kabur kan? Takut mati juga kan? Sebaliknya, dia datang kepada Petrus dan menanyakan serta menegaskan kasih Petrus kepadanya sebanyak 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dari peristiwa ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan ruang bagi kesalahan untuk membuat seseorang belajar dari pengalaman tersebut. Bagi kita yang saat ini sedang merasakan kegagalan dalam komitmen kita mengasihi, mengiring, dan melayani Tuhan, jangan menghindar dan lari dari Tuhan. Sebaliknya, mari kita mendekat kepadanya dengan jujur dan hancur hati, izinkan kasih-Nya menjamah kita dan memulihkan kita. Bagi para pemimpin rohani, penting sekali untuk bersikap dan bertindak bijaksana terhadap orang yang kita pimpin dan bimbing, khususnya mereka yang mengalami kegagalan atau merasa gagal. Bahwa mereka kembali kepada komitmen mereka untuk mengasihi Tuhan Yesus dan izinkan kasih Tuhan Yesus memulihkan mereka, sehingga mereka bangkit dan jadi pemenang. Yang kedua, memberikan Petrus tugas dan tanggung jawab penggembalaan. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan bertobat,
kemudian mengalami pemulihan. Tidak sedikit yang harus memulai kembali pelayanannya dari nol, seperti kalimat yang sering disampaikan petugas pom bensin. Dimulai dari nol ya. Artinya, seseorang harus mulai merangkak kembali dalam pelayanannya dari awal. Hal itu terjadi karena semua jabatan dan tanggung jawabnya dilucuti saat dia melakukan pelanggaran. Tuhan Yesus memiliki pendekatan yang berbeda. Saat memulihkan Petrus, Tuhan Yesus juga melakukan rehabilitasi bagi Petrus dengan memberikan tanggung jawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan kita melihat bagaimana Petrus menjadi soko guru pada era gereja mula-mula. Tentunya hal ini tidak kemudian menjadi pola rehabilitasi yang dapat diberlakukan kepada semua orang. Seorang pemimpin rohani tetap harus melihat dan menilai kesungguhan pertobatan dari staf atau anak rohani yang digembalakannya. Dengan demikian, proses rehabilitasi terjadi kepada orang yang tepat, pada saat yang tepat, dan posisi yang tepat. Sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, mungkin kita juga pernah, bahkan sering gagal dalam memenuhi komitmen kita untuk setia kepada Dia. Hal ini mungkin terjadi karena kita cenderung menggunakan kekuatan sendiri dalam mempertahankan komitmen tersebut. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam kegagalan terus-menerus, marilah kita bersandar pada kekuatan, pengurapan, serta penyertaan Roh Kudus. Apabila suatu saat kita harus mengalami kegagalan, janganlah kita cepat berputus asa, tetapi perbaharuilah komitmen kita itu dengan tetap bersandar dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus, baik secara langsung maupun melalui pemimpin rohani yang Dia tempatkan di atas kita, akan merestorasi dan merehabilitasi kita untuk bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Waduh. Saya selalu memulai dengan ketawa. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya, kami yakin percaya, di setiap kita ada sukacita. Amin. Apapun permasalahan yang saat ini mungkin, tapi tahun baru gak ada masalah lah ya. Gak ada kan? Pasti ada berkat baru kan ya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Wow. Kami rindu boleh mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Nah, sebelum kita lanjut, coba lihat kiri kanannya, kasih senyuman terbaik, salam. Nah, ucapkan berkat. Bapak Ibu cakep hari ini, sehat. Wow, luar biasa. Ya. Nah, senang banget ngelihat keluarga di tempat ini ya. Wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di tahun yang baru, berkat-berkat baru mengikuti kita. Amin ya. Kita akan sama-sama membaca Mazmur 91 dan juga kita akan sama-sama membaca melantangkan Pentakosta ketiga. Ya, yuk. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan sama-sama membaca dengan yakin dan iman Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya padamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. Memasuki di tahun yang baru, kami yakin percaya perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kami. Penyertaan Tuhan juga sempurna atas keluarga kami. Aba ya Bapa, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Allah Roh Kudus, kami mengundang Kau masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Jamah kami Bapa, urapi kami Bapa. Sehingga pada saat kami pulang dari tempat ini, kami didapati berbeda dari orang-orang yang ada di luar sana. Sehingga melalui kehidupan kami, nama-Mu ditinggikan dan mereka boleh mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita cinta Yesus, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang siap memuji Tuhan boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Boleh kasih tahu kanan kirinya bilang, kasih setia Tuhan besar atasmu. Haleluya. Mari menari buat Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Dia Raja di atas segala raja. Sebab kasih setiamu besar bagi setiap kami Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Tekan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Yang bersyukur akan tangan-Mu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Sama-sama katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh panjang dan lebar kasih-Mu, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Sama-sama menari, angkat tanganmu, katakan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Musik memuji Tuhan, sama-sama menari buat Tuhan. Haleluya.
Hati kami bersuka cita saat datang ke rumah-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik bagi setiap kami. Haleluya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. katakan ajaib, Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. katakan tiada terukur, Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. kami bersyukur Tuhan Yesus. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Takkan kasih setiamu, Kasih setia-Mu besar selamanya. yang percaya lebih keras lagi katakan kasih setiamu, Kasih setia-Mu besar selamanya. sekali lagi dengan keras katakan Kasih setia-Mu besar selamanya. yang percaya sorakan haleluya. Seberapa banyak yang percaya Tuhan Yesus ajaib dan dahsyat. Di tahun ini banyak perkara Tuhan yang kerjakan dalam hidup kami. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan, come on. Sebab ada kuasa dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Lompat buat Tuhan, come on. Sama-sama katakan Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Itu Engkau Tuhan. Gunung batu keselamatanku. Yang percaya angkat tanganmu katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala dengan imanmu katakan ada kuasa dalam nama Yesusku. yang percaya sorakan haleluya. Kami sembah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Say, Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Kaulah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. siap lompat buat Tuhan keluar. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari angkat tanganmu katakan Nama di atas segala nama yang telah membebaskan setiap kami. Nama yang telah membebaskanku. Dengan imanmu katakan Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. katakan nama Nama di atas segala nama yang telah membebaskan setiap kami. Nama yang telah membebaskanku. Itu Engkau Tuhan Yesus.
berkuasa selamanya. Mari sambil tepuk tangan di atas kepala. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Are you ready to jump on? Engkau yang sempurna di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi dengan iman katakan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorakan haleluya. Kami percaya Engkau ajaib, Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Yang percaya sorakan. Kami percaya dengan iman kami ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kau yang percaya dan bersyukur sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Sungguh hanya Engkau pribadi yang kami kagumi Tuhan. Sungguh hati kami rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Berjumpa muka denganmu Tuhan. Merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik bagi kami. Kasih-Mu limpah bagi kami Tuhan. Kau mengasihi kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami datang dengan rasa syukur kami, dengan rasa cinta kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Sungguh kami tak tahan bertemu dengan-Mu Tuhan. Kasih jiwaku, damai jiwaku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu, bawa wajah-Ku mengalir, berlabuh jalan hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa rindukan peluk-mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu, bawa wajah-Ku
izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Oh Tuhan yang mengenal setiap kami itu, mari sama-sama katakan, Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadirmu. Kalau setiap kami itu bawa jamu mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa, sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku hanya Kau yang berharga dan tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Mari datang sama Tuhan semuanya. Ini lagu cinta kami kepada-Mu Tuhan. Bawa setiap kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, tenggelam dalam hadirat-Mu. Biar kasih-Mu tercurah pagi hari ini Tuhan, memeluk setiap kami. Kami semua kami rindu, kami tenggelamkan kami dalam kasih-Mu sama-sama datang sama Tuhan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Mari sambil angkat tanganmu katakan, sejuta rasa di jiwa,
izinkan ku untuk menyembah dengan apa lagu kerinduan kami kepadamu Tuhan. Tiada yang Sebab hanya Engkau yang berharga dalam hidup kami. hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Ada sekali lagi katakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Hati kami milikmu seutuhnya Tuhan. Di setiap kami anak-anakmu Tuhan, kami datang kepadamu Yesus. Kami bawa lagu cinta kami kepadamu Tuhan. Ini rindu kami, ini rindu kami Tuhan.
rajaku selama-lamanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan ku Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita katakan Engkau Yesus. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Beri kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Terima kasih kami sembah Kau Kami datang menyembah-Mu karena Engkau pencipta kami. Karena kami ini milik kesayangan-Mu. Dan Engkau yang mengatur hidup kami. Kami ada sampai hari ini. Kami tahu pengaturan-Mu sempurna sepanjang hidup kami. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, sedetik pun Kau tidak pernah memalingkan wajah-Mu dari kami. Dan kami percaya hidup kami terjaga dalam genggaman tangan-Mu. Sekalipun kami berjalan melewati lembah, selama kami berpegangan dengan Tuhan, maka kami yakin dan percaya lembah itu akan berubah menjadi sesuatu kemenangan buat kami. Ketika kami melangkah dengan penuh iman bersama dengan Engkau, mengikuti setiap proses yang Tuhan izinkan. Kami tahu mungkin itu sakit buat daging kami, tapi itu mendewasakan setiap kami dan membuat kami berjumpa dengan Tuhan, membuat kami mengalami Tuhan lebih lagi. Dan kami tahu proses itu mendidik kami jadi lebih dewasa dari hari ke hari. Tuhan, bawa umat-Mu pada pagi hari ini untuk semakin mengenal pribadi-Mu. Bukan hanya sekedar tahu, tapi kami boleh mengalami berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kami akan mendapatkan ketetapan iman. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Engkau juga yang mengatur Indonesia. Kami percaya Tuhan yang membawa bangsa kami naik sampai hari ini. Dan kami menyerahkan kepemimpinan Bapak Presiden dan Wakil Presiden Bapak Prabowo dan Bapak Gibran dalam kendali tangan Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan ada pada pemimpin kami. Karena di bawah pemimpin yang takut akan Tuhan kami percaya Yesus Engkau terang, Engkau kuasa, dan Engkau segala-galanya bagi setiap umat-Mu yang ada di Indonesia. Dan ketika kami berdiri mendeklarasikan Tuhan, kami percaya kemenangan demi kemenangan akan terjadi atas bangsa kami. Kelimpahan akan terjadi atas bangsa kami. Kemajuan dan kejayaan akan terjadi atas bangsa kami. Di tengah kondisi yang sulit ekonomi kami tahu, tapi kami tahu Tuhan yang akan meluputkan anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berharap kepadamu. Anak-anak-Mu yang mengandalkan Tuhan, kami akan terluput dari segala sesuatu. Bapa,
Engkau tempat pelindungan kami, Engkau kubu pertahanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bawa pemimpin gereja kami ke dalam tangan-Mu. Kami bawa hamba-Mu, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo bersama seluruh pemimpin-pemimpin yang ada. Mari Tuhan, hikmat-Mu yang turun atas hamba-Mu. Engkau yang memberikan visi bagi hamba-Mu. Tahun ini adalah tahun penuaian dan kami percaya jemaat di tempat ini, kami ambil bagian, kami akan menuai, kami melewati prosesnya. Mungkin tahun-tahun kemarin kami sudah banyak menabur, bahkan kami menabur dengan bercucuran air mata. Tapi firman-Mu berkata, kalau kami tetap tinggal percaya kepadamu, ketika walaupun kami menabur dengan cucuran air mata, tapi akan kami menantikan saatnya, kami akan menuai dengan bersorak-sorai. Kami akan membawa berkas-berkas-Mu masuk dalam masa kelimpahan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami naikkan syukur kami, ajari lidah bibir kami untuk senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Dan kami bawa gembala kami terkasih, Bapak Pendeta Weliar Kauntu bersama Pastor Maulin dalam anugerah kasih setia Tuhan. Bapak, Engkau yang melimpahkan anugerah untuk kedua hamba-Mu ini, pemimpin kami di tempat ini. Melalui beliau ketika pengurapan baru itu turun juga kepada seluruh gembala-gembala yang ada di CK4, turun juga kepada seluruh aktivis, seluruh pengurus yang ada, turun juga kepada semua jemaat yang ada di tempat ini, seluruh jemaat CK4 tanpa terkecuali. Karena kami tahu pengurapan yang dari tempat maha tinggi, seperti embun yang dari Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion, dan kami percaya disitulah Tuhan memerintahkan berkat-berkat buat kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tak lupa kami juga berdoa buat generasi Yeremia. Khususnya generasi Yeremia yang ada di tempat ini. Mari Tuhan, ini waktunya Tuhan melimpahkan double porsi pengurapan yang dari surga turun atas anak-anak, teens dan youth. Biarkan generasi ini boleh menjadi generasi yang militan, takut akan Tuhan, dan mereka akan membawa terang Kristus dimanapun mereka berada. Kesaksian itu akan terjadi dan nama Kristus akan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan, ini waktunya Engkau berfirman buat kami. Urapi hamba-Mu Pastor Johnny Liu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Bajak hati kami. Biarkan tanah yang subur itu boleh terima benih kebenaran firman-Mu. Tertanam dalam hati kami menjadi tonggak-tonggak yang baru. Kami tahu Tuhan, tahun ini baru kami lewati. Tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang senantiasa setia dalam segala keadaan. Dan kami akan mengakhiri tahun ini dengan penuh ucapan syukur. Kami akan melihat seluruh umat-Mu di tempat ini akan menyatakan kesaksian yang luar biasa. Setiap perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, pembelaan Tuhan, kasih setia Tuhan, bahkan mujizat-mujizat Tuhan nyatakan buat kami jemaat-Mu di tempat ini. Mari Bapak, urapi hamba-Mu Pastor Johnny Liu, biarkan firman itu, huruf-huruf mati itu berubah menjadi kehidupan buat setiap kami. Ketika firman-Mu disampaikan, Roh-Mu yang kudus mengalir dalam hati setiap umat-Mu, menghidupkan kami. Dan setiap kebenaran itu menjadi bagian hidup kami. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu itu yang akan memerdekakan dan membawa kami umat-Mu dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ini setiap kami ya Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Boleh kasih tepuk tangan bagi dia. Sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan Yesus. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi Mari sekali lagi penyembah-Mu. katakan Dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi. lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Ora maya siandala la bala 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 bala. Hena maya sikala la bala 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 bala. Terima kasih. Terima kasih. Ora bala 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 bala. Ora maya sikala la bala 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 bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami boleh panggil Engkau Bapa. Terima kasih kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih kami ada hari ini. Boleh beribadah, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan hamba berdoa Tuhan. Setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar setiap kami miliki tanah yang baik. Yang waktu benih itu ditabur. Benih itu bertumbuh dan berbuah Tuhan. Dan sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Biar hanya nama Tuhan yang ada tempat ini Tuhan. Biar nama Yesus yang ada tempat ini Tuhan. Hamba berdoa Roh Kudus. Berperkaralah sebebas-bebasnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat siang yang luar biasa. Bersyukur Tuhan. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu yang siap menerima firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Ketinggalan saya. Bentar. Oh ya. Bentar ya. Oke. Shalom, apa kabarnya? Oke. Saya di tim pendukung di depan. Oke. Tahun 2025 Pastor Niko mencanangkan tahun ini adalah tahun penuaian. The year of harvest. Amin. Oke, saya review, jadi waktu saya mau siapkan firman ini, siapkan dibilang dari Pastor Maulin, minggu kedua ya John ya, saya cek, saya mulai melihat catatan khotbah saya, ternyata saya tahun 2024 awal tahun juga saya menyampaikan firman, dan saya melihat 2024 tuh kayak jalan aja gitu, cepet banget berlalu, dan saya coba melihat apa yang saya sampaikan di 2024 di awal tahun itu saya mengajak kita miliki visi dan miliki dengan ketekunan, persisten. Kalau ingat cerita saya naik sepeda lipat ke Bandung dengan ban yang kempes gitu kan. Jadi dengan ketekunan, persisten. Tanpa persisten saya mungkin gak nyampe ke Bandung. Dan
saya juga mengajak kita untuk baca firman Tuhan. Nah, pertanyaannya jawab di diri kita masing-masing. Gimana 2024 baca firman Tuhannya? Apakah selesai sampai 2025 sekarang nih aman, lancar, tiap hari baca atau tidak? Itu kalian jawab masing-masing. Oke, next slide. Tahun 2025 Bible Everyday. Nah, Adrian selalu kalau pengumuman, kalau Pastor Johnny khotbah harus bawa sesuatu. Hari ini saya bawanya nggak ada bawa yang lain, saya bawanya Alkitab. Jadi hari ini saya mau bagikan Alkitab yang membantu saya untuk membaca Alkitab setiap hari. Nah, karena jemaatnya banyak dan nggak mungkin saya bagikan semua. Jadi caranya begini. Di sini ada tidak yang punya anak sulung, jadi anak paling besar, yang punya adik-adik di bawah kalian ada 7 orang. Boleh angkat tangan. 7. Jadi contoh nih, saya 7 bersaudara. Boleh angkat tangan? Yang punya 7. Lebih boleh? 7. Oke. Yang 8 siapa? Ada yang 8? 8? Wah, Bapak itu paling banyak. 7 ya, jadi Bapak anak paling besar. Sorry, yang anak yang paling besar. Sorry, anak sulung. Susah juga ya. Anak sulung 7 susah, makanya karena kalau gampang saya bagi banyak. Jadi contoh gini, tadi 7 nggak ada ya, 5. Anak sulung 5 bersaudara. 3 banyak. 5 nggak ada? 4. 4 ibu ya. 4 siapa? Ada lagi belakang ya. Oh banyak ya. Oke. Anak sulung ya, semua anak paling besar. Oke. Oh itu juga. Saya cuma bagi 2. Ya. Oke. Bentar. Ini mensortir begini. Bentar. Sortirnya gimana lagi ya? Jadi ada 3. Masa saya harus beli lagi? Oke. Anak sulung dengan 4 bersaudara. Jadi adik di bawah ibu ada 3. Yang di bawah kita, di bawah kita ada 4. Ada nggak? 11. Oh paling besar itu. Oh ya 11 berarti. Sorry, boleh yang paling banyak aja. Ibu silakan. 11. Silakan Bu. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa 11. Saya sampai kaget. Oke ada 10. Pokoknya yang besar aja. Masih ada 1 nih. Boleh sebutkan ada yang berapa 15? Oke. Kalau nggak ada saya kasih ke ibu yang depan aja dulu. Oke. Anak sulung deh berempat. Oke, Tuhan berkati. Berarti next time harus bawanya banyak ya. Ya, saya berdoa Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Amin. Oke, kenapa saya pilih, saya sempat bingung gimana ya kasih Alkitabnya ya. Jadi saya berdoa, saya bilang Tuhan biar Alkitab yang saya bagikan ini, biar ini pakai sungguh-sungguh. Saya berdoa setiap ibu-ibu yang terima Alkitab ini pakai sungguh-sungguh. Gak mudah untuk komitmen baca firman Tuhan tiap hari, gak mudah. Saya kalau setiap kali sharing saya selalu kesaksian bagaimana Tuhan bawa saya akhirnya bisa rutin setiap hari. Dan saya juga lupa Agustus atau apa juga ada sampaikan bagaimana kok tiba-tiba saya bolong nggak baca 1 hari. Bagaimana saya mengcovernya. Nah di Alkitab tersebut itu ada tanggalnya. Jadi baca ikutin tanggalnya. Jadi saya berdoa 2025 baca firman Tuhan setiap hari. Dan kemarin tanggal 31 Desember itu, 31 Desember kan pasti bacanya udah di Wahyu. Karena Alkitab ini dia memang disusun berurutan. Waktu saya baca Wahyu 22 tuh ya kayak di hati saya, akhirnya selesai lagi keberapa kali saya baca firman. Itu kayak seneng banget. Jadi saya merasa gini, Tuhan terima kasih bisa bawa saya sampai hari ini, bisa komit baca firman Tuhan setiap hari. Dari saya seorang Joni yang ketemu buku tebel itu tuh kayak
kayak trauma gitu. Ini buku tebel banget sih, aduh ini bacanya gimana ya. Tapi saya bisa melewati itu semua. Dan saya percaya 2025 mari kita baca firman Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Buat teman-teman yang masih bingung, aduh gimana ya, kayaknya saya baca di handphone tiba-tiba keskip deh. Gini, kalau kita nggak memulai, kita nggak mencoba metode baru, kita nggak akan tahu apa yang cocok sama kita. Saya dulu sempat minta renungan harian yang 365 hari kan ada kan, yang diconteng, contreng, tanggal segini udah baca, ini segini udah baca. Saya pernah itu, tapi kayak nggak berhasil. Akhirnya saya bilang, oh kayaknya harus saya keluarin sesuatu dulu, bayar harga dulu baru kayak bisa semangat. Akhirnya saya coba beli Alkitab. Padahal di rumah udah Alkitab udah banyak. Yang pasti Alkitab kalau kita udah menikah pasti ada Alkitab dari gereja yang warna kuning, pasti ada. Dan pasti ada Alkitab yang kita beli entah di mana, bentuknya unik pasti kita beli. Saya bilang Alkitab itu banyak. Saya ada Alkitab yang terjemahan Inggris Indonesia ada. Tapi kayak Alkitab ini nggak tahu tiba-tiba digerakkan untuk beli. Akhirnya saya beli dan itu membuat titik balik saya untuk saya benar-benar komitmen baca firman Tuhan. Oke, itu yang saya bagikan, yang saya bawa. Karena kan katanya harus bawa sesuatu. Dan hari ini saya mau sampaikan tentang declare and display. Bagaimana kita mau sampaikan dalam hidup kita, tampilkan dalam hidup kita di 2025. Yohanes 8 ayat 12, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dan kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saya percaya semua di tempat ini pasti mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan merupakan pengikutnya Kristus. Waktu kita jadi pengikut Kristus, kita adalah terang dunia. Apa yang kita mau tampilkan di 2025? Paniko sampaikan ini tahun penuaian, ini tahun penuaian jiwa-jiwa. Bagaimana kita menuai jiwa-jiwa kalau kita nggak menampilkan ada Kristus dalam hidup kita? Saya mau review dikit, kebetulan ini baru minggu kedua, saya mau review dikit dari tanggal 1 Januari, tanggal 5 Januari, apa yang Pastor Welal Kaun itu sampaikan. Tanggal 1 Januari, ini semua bisa dilihat di YouTube Outbox Ministry. Tanggal 1 Januari, Pastor Welal sampaikan tentang doa dan pengampunan. Prayer and forgiveness. Tanggal 5 Januari, Pastor Welal sampaikan tentang kata first. Nah, kata first ini juga banyak yang kayak menemplak saya, membuat saya berubah. Pertama tentang finance. Saya akan review cepat, finance. Pastor Welal sampaikan tentang perpuluhan. Persepuluhan begitu banyak ajaran, harus begini, ada yang kasih, ada yang tidak. Banyak sekali pengajaran. Tapi Pastor Welal cuma tahu taat mengembalikan sepersepuluh dari yang kita dapat. Saya punya kesaksian untuk persepuluhan, bagaimana saya bisa sampai hari ini, bisa berdiri di mimbar ini, karena saya percaya waktu saya taat untuk memberi persepuluhan. Saya nggak pusing tuh, saya dengar pengajaran, persepuluhan harus begini ya, persepuluhan harus begini, saya nggak pusing. Saya cuma mau tahu, firman Tuhan berkata, 1/10 dari bagian yang kita terima, kasih ke Tuhan, karena itu haknya Tuhan. Titik. Nggak ada koma, nggak ada, kalau kita butuh ini dipotong deh 10%. Kalau ada ini potong 20%. Saya tidak ada. Pokoknya titik, saya terima berapa, saya kembalikan 10%. Saya punya banyak excuse, banyak alasan. Kalau kalian ada yang kenal saya dari waktu saya youth, mungkin sini kebetulan tadi saya ketemu teman saya, Bro Aming, tiba-tiba kaget datang. Dia dari youth sama-sama. Kalau kenal saya dari youth, saya bukan dari orang yang punya segalanya. Sekarang juga enggak, tapi saya punya Tuhan yang besar aja. Jadi bagaimana Tuhan ajar saya dalam perpuluhan. Saya cuma tahu saya terima berapa, 1/10 saya kasih ke Tuhan. Walaupun saya ada excuse, Tuhan saya butuh buat transport nih. Saya butuh buat naik kendaraan umum. Saya butuh buat makan besok nih. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya terima di tanggal berapa. Waktu itu saya gajian tanggal berapa ya? Tanggal 30 saya lupa. Tanggal 30 saya kembalikan. Saya nggak ada excuse, nggak ada alasan. Tuhan saya nggak cukup nih bulan ini. Nggak ada. Pokoknya taat 1/10 saya kembalikan. Itu
Saya percaya itu yang membuat saya sampai hari ini. Setiap kali saya kalau ngomong persepuluhan ya pasti saya kayak rasa terima kasih Tuhan waktu itu kau ajar saya dan saya bisa taat. Walaupun waktu itu pertama kali kasih persepuluhan itu tangan saya gemeter, saya bilang Tuhan. Karena waktu itu masih youth, jadi saya kembalikannya amplopnya cukup tebel karena nggak tahu, nggak pernah punya cek, nggak punya giro. Dulu zaman transfer juga agak nggak seperti sekarang. Saya kasih itu amplop, saya bilang dalam nama Yesus. Itu momentum saya titik balik saya, akhirnya saya komit. Setiap apa yang Tuhan kasih saya di akhir bulan, saya akan kasih 10%-nya. Itu udah wajib. Dan itu membuat saya sampai hari ini Tuhan berkati. Amin, itu finance. Yang kedua interest. Di sini banyak teman-teman sepeda saya. Tahu ya tadi saya juga cerita, saya naik sepeda lipat ke Bandung. Saya hobi sepeda. Pastor Saudara sampaikan tentang interest, dia dalam arti ini hobi. Buat saya, hari Minggu ada acara sepeda seperti apa, Minggu itu ibadah. Jadi saya nggak akan pernah mengganggu hari Minggu tiba-tiba Joni lagi bersepeda, kecuali kan main pandemi. Pandemi kan ibadah online, jadi paginya saya bersepeda dulu. Tapi interest, hobi, jangan sampai hobi mengganggu waktu ketemu kita sama Tuhan. Yang ketiga, relationship, hubungan. Put God at first, then family, then friend. Ingat, jangan diputerbalikan. Jangan dipikir, wah family dulu deh. Jangan diputerbalikan, wah kerjaan dulu, teman dulu. Ingat, Tuhan selalu utama. Di balik semua itu kalau kalian cek diri kita, bener gak ini Tuhan atau keluarga nih? Kayaknya kok mirip-mirip nih, tapi ingatlah selalu Tuhan yang terutama. Yang keempat, schedule, jadwal. Pergunakan waktu yang ada. What you priority in your daily schedule. Hari-hari pertama waktu kita bangun pagi, apa yang kita lakukan? Biasanya kebiasaan kan bangun pagi, handphone. Ya puji Tuhan, handphonenya begitu buka firman Tuhan. Kan kadang-kadang begitu buka, wah Instagram gue banyak yang komen nih. WhatsApp, oh banyak harus dibalas nih. Wah susah nih, wah harus ini. Tapi waktu kita bangun pagi, waktu kita mau berangkat bekerja, berangkat sekolah, apa yang kita lakukan di awal hari? Apa prioritas kita? Yang kelima, talent. The purpose God put the talent in us to glorify Him. Tuhan kasih kita talenta, bisa nyanyi dengan tiba-tiba langsung lahir umur 2 tahun udah pinter nyanyi, itu talenta. Ingat semua talenta yang Tuhan kasih buat kita, itu untuk memuliakan nama Tuhan. Enggak ada buat menyombongkan diri kita, itu talenta. 5 hal itu saya mereview aja, yang tanggal 1 Januari, tanggal 5 Januari. Kalian kalau mau lebih jelas lagi nonton YouTube-nya di Outbox Ministry. Dan hari ini saya mau ngajak kita mendisplay kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Kita mau dilihat di sekelilingnya seperti apa. Bisa positif, bisa negatif. Ini contoh. Kebetulan ada pendoa syafaat saya yang selalu mendoakan saya. Kebetulan hari ini di belakang. Contoh Ibu ya, contoh. Contoh nih, Ika Manurung. Contoh. Wah, kalau Ika datang ya, kita semua happy banget. Pasti setiap kesaksian dia, pasti membangkitkan saya. Cerita hidup dia pasti kayak gimana ya, sesuatu buat saya. Atau satu lagi negatifnya, aduh tiap kali kalau Ika Manurung datang ya, bawaannya kok kayak sedih banget. Kok gak mau marahin orang, kenapa sih aura dia seperti itu. Contoh ya, jadi kehidupan kita yang kita mau display bisa positif, bisa negatif. Dan itu semua balik ke diri kita. Dan karena ini awal tahun, bacaan Alkitab saya pasti di Kejadian, gak mungkin di Wahyu. Saya pernah kemarin kepikir, apa coba dibalik ya? Kayaknya gak susah deh. Jadi tetap di Kejadian. Nah Kejadian, ada satu tokoh yang luar biasa. Apa yang dia displaykan buat hidup sekelilingnya, Abraham. Kita baca nih, ayat Kejadian 22 ayat 8. Saud Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Perkataan Abraham ini adalah waktu anaknya bertanya, semua udah ada Bapak, tapi kenapa korbannya gak ada? Padahal, saya gak tulis di PowerPoint,
Kejadian 22, kalian bisa baca di Kejadian 22 ayat 2. Saya baca ini. Firman-Nya, nyanya huruf besar, Tuhan yang ngomong. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dan kita bisa baca firman Tuhan, bagaimana Tuhan tuh ngomong, korban ini Ishak. Tapi waktu Ishak nanya, dia bisa ngomong dengan gampang. Allah akan menyediakan anak domba. Kalau kalian baca di Kejadian 22 dari 1 sampai 8 itu enggak ada. Tuhan kasih kisi-kisi, malaikat bilang bisik, Abraham, nanti ada Tuhan ada anak domba nih. Enggak ada. Tapi bagaimana Abraham sangat beriman berkata, Tuhan akan sediakan anak domba. Dia mendisplay dirinya sebagai orang yang sangat beriman. Saya percaya kalau dia waktu itu ragu, dia cuma bilang, oh iya ya nak, enggak ada anak dombanya. Yuk kita turun dulu deh, kita balik ke kota, dengar suara Tuhan lagi. Tapi karena dia tahu, Abraham tahu, dia punya Tuhan yang luar biasa. Dia percaya Tuhan akan sediakan. Saya percaya itu perjalanan Abraham tuh, kalau saya ada di posisi Abraham, saya tuh deg-degan pasti. Masa saya harus korbannya anak saya yang tunggal, yang udah susah saya dapatkan untuk Tuhan. Kayak, kok Tuhan kayak main-main gitu. Tapi itulah makanya kenapa Abraham disebut bapa orang beriman. Dia displaykan ke bujangnya, ke anaknya, ke dunia bahkan Alkitab mencatat. Abraham bapa orang beriman. Apa yang mau kita displaykan? Apa yang mau kita tampilkan di sekeliling kita? Yang baik, yang buruk, itu balik ke masing-masing pribadi. Kita sebagai orang tua, apa yang kita mau displaykan? Teladanin buat anak-anak kita. Ada pertengahan dikit, kesalahpahaman dikit sama istri, atau suami istri, tiba-tiba tangan berjalan. Tangan jalan maksudnya melakukan kekerasan ya, bukan tangannya jalan, bukan. Melakukan kekerasan. Begitu cekcok dikit, langsung keluarin kata-kata kotor. Apa yang kita mau tampilkan ke sekeliling kita? Sebagai teman, sahabat, saudara, apa kita mau tunjukkan ke sekeliling kita? Waktu kita memberikan hal yang positif, mendisplaykan hal yang positif, saya percaya yang kita declare, yang kita nyatakan juga hal yang positif. Karena inside, Korea pasti outside. Firman Tuhan, Matius 15 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulut itu pasti dari hati. Gak mungkin tuh, tiba-tiba kepikiran ngomong hal yang gak bener. Aduh sorry, itu cuma kayak melintas, gak mungkin. Waktu kita ngomong, itu udah pasti kita udah pikirkan sebelumnya. Ada beberapa hal, how to display something good for our life. Yang pertama, yang selalu saya ingatkan kembali, Bible, firman Tuhan. Makanya kenapa tadi saya bagikan firman ayat Alkitab, please. Baca firman Tuhan setiap hari. Karena itu tuh seakan-akan tuh manual booknya kita. Contoh kita hari ini ada kejadian apa, nggak mengerti. Tiba-tiba ada anak lagi sakit atau apa. Kita nggak mengerti, kita ada manual booknya, ada Alkitab. Di Alkitab itu kita bisa baca, oh anak sakit, kuasa dalam diri kita lebih besar, kita bisa tumpang tangan menyembuhkan. Kita khawatir, Tuhan berkata jangan khawatir. Itu manual booknya buat kita. Pedoman kita jalani setiap hari. Alkitab. Yang kedua, jauhi pergaulan yang buruk. Yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Saya bukan berkata jangan menginjil ya. Kan kadang-kadang bilang, loh gimana saya menginjil teman saya yang gak kenal Kristus. Tapi saya bilang gini, hindari pergaulan yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Contoh waktu kita kenal dia, kok kerohanian saya jadi jarang gereja. Kok saya jadi jarang cool. Pasti aja tiap Jumat diajak, kita Jumat ada makan malam bareng-bareng. Kok saya kenal dia, saya semakin menjauhkan diri dari pertemuan ibadah.
Itu maksud saya pergaulan yang buruk. Kita bisa cek diri kita sendiri. Yang ketiga, jauhi perkataan-perkataan negatif. Saya percaya gini, apa yang keluar dari mulut tadi saya sudah sampaikan, itu di hati. Kalau kita bisa jaga setiap perkataan kita, saya percaya di depan ini kita akan memberi contoh buat banyak orang, oh iya sama dia pasti perkataannya positif. Kebetulan di depan ini ada beberapa orang yang saya lihat ini punya perkataan-perkataan selalu positif. Salah satu istri saya gitu kan. Saya pernah cerita bagaimana kalau saya lagi down atau lagi bilang, aduh susah ya gini. Lifung saya panggil dia Lifung. Lifung selalu bilang, enggak John, kita jangan percaya, kita percaya Tuhan pasti punya rencana. Jadi kesaksian dikit. Jadi kemarin kita di akhir tahun, jadi kita punya pembantu, itu tiba-tiba dua-duanya nggak ada, jadi kayak bukan ke rapture ini Bu, nggak ada pembantu dan kita bingung. Hah ini kok nggak ada pembantu, biasa di rumah ada pembantu, nggak ada pembantu gimana? Waduh gimana ya? Pikir, tapi saya lihat istri saya tenang, saya harus tenang dong, ya udah biasa aja. Tapi kayak tiap hari harus lakukan ini. Ke gereja anak-anak semua dibawa, yang kecil aktif sekali, lari sana lari sini. Tapi waktu kita, anak saya udah mulai sekolah, tanggal 6 Januari, tiba-tiba Tuhan kirim satu. Dan kita melihat, oh ada maksud Tuhan. Kenapa kemarin gak ada pembantu? Tujuannya adalah gini, melatih kita semua as a one family, anak-anak saya bisa saling bantu jadinya. Jadi saya suruh anak saya untuk cuci piring, buat segala macam, dia bisa lakukan. Saya bilang, oh ada maksud Tuhan ya. Dan Tuhan pertolongannya tepat pada waktunya. Waktu anak saya sekolah tanggal 6 Januari, itu pembantu datang tanggal 5 Januari. Saya bilang, oh ada maksud Tuhan. Kalau waktu itu saya stres, saya khawatir, saya pusing. Mungkin Tuhan bilang, ya udah saya kasih ujian lagi deh, lamaan dikit. Ada maksud Tuhan. Jadi jauhi perkataan-perkataan negatif. Oh satu lagi, kan tadi saya bilang ini, satu lagi Ibu Sari, pendeta kita juga. Ketemu Ibu Sari jangan bilang, kita lagi sakit ini. Dia pasti bilang, udah sembuh. Saya bingung, saya sakit, udah sembuh. Saya bingung kenapa dibalikin, udah sembuh. Iya saya lagi sakit, udah sembuh. Perkataan-perkataan dia selalu, udah sembuh, Tuhan menyembuhkan. Oke, amin dah amin. Kan gak mungkin dia bilang, oh kita sakit. Kan perkataan kan iman kan. Ibu Sari, saya sakit, sembuh. Iya, oke, amin. Jadi jauhi perkataan-perkataan negatif. Yang keempat, selalu miliki intimasi dengan Tuhan. Waktu doa. Saya masuk 2025, saya sampai tulis di note saya. Ada hari-hari tertentu saya tulis. Waktu private sama Tuhan. Oh usah lama-lama. Mungkin saya gak tahu ya sini, ya mungkin semua orang-orang sibuk, yang berkarir luar biasa, sibuk banget. Tapi miliki waktu private sama Tuhan. Ada waktu yang kayak cuma kita sama Tuhan. Ngomong apa aja. Saya pernah bilang kan kita lagi berkendara di mobil, di motor, lagi macet. Kan bisa banyak, buat saya sekarang ini udah banyak cara buat kita untuk memuji, menyembah Tuhan, doa sama Tuhan di mobil, di motor. Bisa setel YouTube gembala kita. Pagi-pagi, bangun pagi, bingung saat teduh gimana. Ada YouTube Pastor Account tuh. Seminggu 3 kali ya Pastor Riki ya. Betul ya, 3 ya, seminggu 3 kali. Doa, jangan anggap ini sebagai kata yang biasa. Doa, jadi kemarin Selasa tanggal 8 Januari saya ada meeting Zoom sama Kasubdit Kul Pusat. Jadi waktu setiap kali meeting pasti kepala Kasubditnya Pak Hengki, Pastor Hengki Pesolima pasti yang berbicara dulu. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia bicarakan, waktu dia mulai bicarakan dia bilang tentang kata doa. Kita tadi saya review, Pastor Account tuh tanggal 1 Januari yang disampaikan pertama kali, doa. Buat saya, kalau ada hamba-hamba Tuhan mengingatkan kita masuk 2025 dengan doa,
itu berarti betapa pentingnya doa itu. Doa yang powerful. Saya ada satu kesaksian, jadi Mei kalau nggak salah, Mei atau Juni ya Rick yang ke Manado. Mei ya. Mei. Itu saya ada membantu untuk syuting acara Pastor Weliar Kontu, Worship with Weliar, Bless the Land yang di Manado yang udah ada di YouTube. Itu waktu kejadian, jadi karena kita mau syutingnya adalah di outdoor, di tempat luas. Jadi kita ambil kawasan di daerah Megamas dan belakangnya tuh Gunung Manado tua, kayak ikonnya Manado. Waktu kita mau syuting prepare semuanya, alat musik semua udah taruh. Itu tiba entah kenapa itu awan gelap banget itu bisa ada di atas kita. Wah ini gimana nih. Dan karena kita percaya sama Tuhan kita doa. Masing-masing doa, ada yang doa di pinggir laut. Jadi kan ini kan laut, di depan laut itu ada kayak jorok-jorokan gitulah, ada kayak bukan tebing, kayak ada pantai gitu lah. Gitu. Ada yang doa di sana, ada doa di tenda. Karena gini, kalau hujan turun itu alat-alat itu gimana? Alat musik itu gimana? Semua doa. Dan waktu doa, kita doa sungguh-sungguh, itu ya awannya tuh ya sekarang akan bisa berjalan. Angin tiba-tiba kencang. Dan waktu acara mulai, dan akhirnya gak cuma gerimis kalau gak salah, lewat sebentar, gerimis, acara mulai, itu kita bisa lihat ada hujan di tengah laut. Itu doa. Doa yang begitu powerful. Contoh lagi, doa waktu makan. Saya juga sering lupa gitu kan. Kadang-kadang anak saya yang ingetin saya. Begitu mau makan dia gini dulu, oh iya belum doa. Pernah gak bayangkan, kalau kita mau makan, kita lupa doa, tiba-tiba di makanan kita ada bakteri atau virus apapun deh. Terus tiba-tiba kita makan, kita lupa doa. Besoknya rumah sakit. Pernah gak bayangan itu? Doa sebelum makan. Itu karena menguduskan, menyucikan makanan yang kita makan. Dan sekarang kan keren kan, supaya saya tidak gemuk habis makan. Saya belum lihat itu Alkitabiah atau enggak, tapi ada doa seperti itu. Tapi doa sebelum olahraga. Saya pernah saksikan kok, kebetulan sini ada teman-teman saya atlet wanita sepeda di belakang juga. Saya pernah kejadian kita bersepeda semua, kecelakaan, berpeleton, jadi rame-rame rombongan, tiba-tiba jatuh. Saya orang kedua bisa jatuh tanpa kenapa-napa, saya juga bingung. Tapi karena itu doa, saya terlalu percaya itu doa. Kadang-kadang kalau saya mau bersepeda nih, saya yang teman-teman nggak ngumpul doa, saya bilang dalam nama Yesus Tuhan aku minta perlindunganmu sempurna, darah Yesus membungkus kami, peleton kami dengan sempurna. Karena ngomong tentang road bike, itu sepersekian detik kita jatuh, itu fatalnya ke belakang, bukan kita doang. Doa sangat powerful. Jangan main-main tentang doa. Tadi saya katakan, kita mau mendisplay diri kita seperti apa, itu tidak bergantung sama orang lain. Kita gak bisa bicara gini, ke Lifungfung, nanti lu yang baca Alkitab ya tiap hari ya. Nanti kalau gue gak ngerti, lu coba kasih tau gue. Kita gak bisa ngomong ke anak-anak kita, nah kamu sekolah minggu yang rajin, masuk ke youth yang rajin, ikutin semua pembinaan dari youth kalian. Nanti papa mama ikutin aja ya. Apa yang kita teladanin, apa yang kita mau tampilkan ke dunia, itu pribadi lepas pribadi. Kita gak bisa bilang nebeng istri, nebeng suami, gak bisa. Itu pribadi lepas pribadi. Dan itu balik ke kita mau seperti apa? Kita mau sungguh-sungguh atau enggak, itu balik kita. Masuk surga juga kan bilang kan, masuk surga gak rame-rame. Makanya di firman Tuhan juga ada yang pintu yang masuk ke kerajaan surga kecil. Nggak bisa gandengan tangan, satu persatu. Dan kemarin minggu lalu yang hadir, saya percaya semua hadir. Minggu lalu Pastor Weliar Kontu setelah ibadah tiba-tiba bilang, John siapin perjamuan kudus, siapin pengurapan. Pastor Weliar juga bingung.
tiba Tuhan dia taat aja. Saya waktu lihat apa yang Pastor Wira sampaikan, saya begini, saya dapat rema begini. Kenapa Pastor Wira itu mengurapi di awal tahun 2025? Dan pengurapannya as a one family. Kalau kalian perhatikan waktu Pastor Wira sampaikan, dia masih panggil keluarga ini merapat, didoain per keluarga. Karena keluarga itu unit terkecil, komunitas terkecil, yang itu harusnya saling support, saling mendukung satu sama lain. Harus punya mesbah keluarga. Makanya Pastor Welcome itu mengurapi as a one family. Masuk 2025, mungkin yang di keluarga kita belum ada mesbah keluarga. Miliki mesbah keluarga. Doa sama-sama sebagai satu keluarga. Kemarin saya ada kesaksian di kul saya, bagaimana keluarga ini begitu punya mesbah keluarga, dia merasakan ia ada kekuatan dari anak-anak pada tinggal jauh, jadi anak-anak akhirnya bersekolah di luar negeri, dia merasa kok sepi ya berdua ya. Akhirnya dia bisa mesbah keluarga sama anaknya kadang via Zoom. Dia melihat bagaimana Tuhan menguatkan sesama anggota keluarga. Masuk 2025, masuk dengan kerendahan hati. Ketulusan hati, hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Pak Niko ada sampaikan nih ayat. Jangan sombong, jangan congkak. Ayatnya bisa ditampilkan. Ini 2 ayat yang bisa plek-plek sama. Di ayat B ya, saya bacakan Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak tetapi menghasihani orang yang rendah hati. Yang 1 Petrus 5 ayat 5b juga sama. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jangan sombong. Kita punya banyak hal. Kita punya kehebatan apapun. Jangan sombong. Saya akan bahas di belakang. Saya selalu mengingatkan kita ada di zaman akhir. Kalau dulu saya ingat 99 mungkin Bro Aming juga dulu di youth 1C di Gajah Mada, sama-sama suka ikut seminar akhir zaman. Sekarang seminar akhir zaman itu enggak jarang diputar atau dikhotbahkan. Tapi kenapa? Karena kita udah ada di akhir zaman. Kita lihat perang yang gak pernah berhenti. Saya mereview dikit, saya buka catatan khotbah saya di 2024 awal. Kalau ingat masuk 2024 awal, tanggal 1 Januari itu tiba-tiba ada gempa di Jepang. 2024 ya. Gempa di Jepang dan tiba-tiba Shinkansen berhenti selama 18 jam, saya udah cerita. Tanggal 2 Januari pesawat Japan Airlines itu tabrakan dengan pesawat pengawas tabrakan. Tanggal 5 Januari kereta api Bandung bertabrakan dengan kereta api Turangga di Cicalengka. Itu 2024. Nah sekarang 2025, udah tahulah semua lah. Itu top tradingnya pencarian YouTube, Google hari ini. Kebakaran di Los Angeles. Kebakaran itu saya tulis tuh, kerugiannya 923 T. Dan dalam 4 hari, bayangin ya, hari Selasa kemarin kebakaran, sampai 4 hari terakhir ini, kebakaran itu menghanguskan bangunan lebih dari 117 km persegi, jaraknya itu dari peak 2 sampai ke puncak. Kebakaran hutan yang melanda Los Angeles. Dan saya coba, kan karena muncul terus tuh di YouTube, saya iseng saya liatin. Buat saya ini unik, gak ada apa-apa, muncul api. Dan ini posisi winter, tapi katanya bisa kekurangan air. Terus tanggal 3 Januari, sebelum tanggal 8, tanggal 3 Januari pesawat Jeju Air. Udah landing, udah turun kok, udah bisa mendarat. Ada beton, ditabrak, meledak. Ratusan orang meninggal dalam waktu sekejap. Dan mereka sebelum meninggal ada pilotnya sempat bilang gini, kabarin orang-orang rumah dalam sepersekian menit itu. Waktu dia landing kan masih ada waktu. Itu kabarin ada WA-WA-nya, WhatsApp-nya yang buat. Itu bagaimana orang yang terima WhatsApp itu. 2024 ini kejadian dunia. Buat saya kalau ada kejadian-kejadian ini warning. Buat kita bagaimana kita harus hidup. Kita tahu Amerika ada di berita, Los Angeles ini kota kedua terbesar dengan penduduk terbanyak di Amerika Serikat.
negara yang begitu kuat, begitu adidaya, maju. Kemarin istri saya udah cek, ternyata 2028 dia mau bikin smart city. Begitu luar biasa ini Los Angeles. Rumah-rumah artis Hollywood ada di sana. Kita lihat dalam waktu 4 hari. Kalau kalian lihat YouTube sekarang ada perbedaannya tuh. Yang awal, yang belum terjadi kebakaran, sama yang terjadi kebakaran. Begitu beda sekali. Dalam waktu sekejap. Pastor Niko khotbah awal tahun bisa dilihat juga di YouTube. Dia ngomong gini, tahun 2025 ada tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Bencana alam akibat perubahan iklim yang makin hebat, peperangan yang makin intens, krisis ekonomi yang menjadi-jadi. Pastor Niko sampaikan ini 1 Januari. Tapi saya percaya dia nggak buat ini tanggal 1 karena pasti sebelumnya. Apa yang dia sampaikan itu terjadi di tanggal 3 Januari, terjadi di tanggal 8 Januari. Kita nggak pernah tahu di depan ini apa. Tapi buat saya kalau kita bisa lihat kejadian-kejadian ini, Pastor Niko boleh warning buat kita. Biar kita introspeksi. Yohanes 15 ayat 5. Kita baca sama-sama ya, 3, 2, 1. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di hadirat Tuhan. Mengucap syukur kita ada tempat ini. Gembala kita yang suka memuji menyembah Tuhan. Tuhan kasih kita fasilitas untuk kita bisa selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Tinggal di dalam Dia. Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ini bonus, ini janji Tuhan ya dan amin. Waktu kita tinggal di dalam Dia dan firman itu tinggal di dalam kita. Ngomong saya lagi, firman tinggal di dalam kita. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Ini firman. Masuk 2025, mari lebih banyak tinggal di hadirat Tuhan. Yang tadinya gak pernah saat teduh, mungkin tadinya cuma doa sekedarnya. Beberapa hamba Tuhan masuk 2025 berkata tentang doa. Artinya hari-hari harus banyak doa. Doa sungguh-sungguh. Doa buat keluarga, keluarga besar, ada yang belum kenal Tuhan, doa. Karena Pak Niko sampaikan ini tahun penuaian. Kalau kita gak berdoa, siapa yang doain keluarga kita? Doa. Masuk 2025 ini buat saya ini kasih karunia juga. Ingat ya, tanggal 3 Oktober kemarin 2024 ada perayaan di tahun baru Ibrani, perubahan tanggal Israel. Itu jadi tahun Pehei, itu double kasih karunia. Minta itu sama Tuhan. Biar 2025 ini kita miliki kasih karunia, favor yang Tuhan kasih buat hidup kita. Saya berdoa lewat awal tahun ini, lewat tanggal apa yang kita dengar tanggal 1 Januari, tanggal 5 Januari, hari ini. Biar kita sebagai anak-anak terang, anak-anak yang kenal pribadi Kristus, boleh mendisplay, boleh memberitahu ke dunia, ada kasih Kristus buat dunia ini. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Orabaya sikarala bala 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 bala. Kinamaya sikarala bala 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 bala. Terima kasih buat setiap firman yang boleh kami dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap
yang kau ingatkan buat kami Tuhan. Masuk 2025. Biar kami boleh mendisplaykan Kristus dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh rajin baca firman Tuhan. Karena kami tahu waktu firman itu tinggal di dalam aku. Mintalah apa saja kami akan menerimanya Tuhan. Dan kami tahu 2025. Biar kami masuk dengan anugerah yang kau berikan buat kami. Dan kami berkata cukup Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Biarkan musik menaikkan dengan lembut. Anugerah-Mu, terima kasih. Mulai minta sama Tuhan. Mulai bicara sama Tuhan. Apa yang mau kita tampilkan di 2025? Apa yang mau kita lakukan di 2025? Dunia
Dunia boleh berkata hal yang negatif. Ekonomi boleh tergoncang. Bencana boleh terjadi di dunia. Tapi kita punya Tuhan. Ini tahun double favor. Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Tuhan, kalau kami boleh masuk 2025, Kau izinkan kami ada di 2025. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh sama Engkau Tuhan. Aku mau memiliki waktu intim sama Engkau Tuhan. Aku mau berdoa sungguh-sungguh Tuhan. Aku mau berdoa sungguh-sungguh Tuhan. Aku gak mau sepelekan kata doa. Doa yang biasa. Hamba berdoa Tuhan. Buat setiap jemaatmu di tempat ini Tuhan. Hamba terbatas. Tapi hamba berdoa biar setiap Roh Kudus yang ada dalam hidup kami beracara. Membuat kami ada kerinduan untuk baca firman. Buat kami ada kerinduan untuk berdoa sungguh-sungguh. Membuat kami punya kerinduan untuk mencari pertemuan ibadah. Di hari-hari yang biasa Tuhan. Bukan hanya minggu. Berdoa Tuhan. Buat setiap jemaatmu di GBI Plaza Indonesia. Jadi jemaat yang bertumbuh. Masuk 2025 Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan penuh atas hidup mereka Tuhan. Dan nanti kami lihat waktu di akhir 2025 Tuhan. Kami akan berkata, terima kasih Tuhan. Buat setiap penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap pengajaran Kau ajarkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau luar biasa, Kau baik, Kau dahsyat. Hamba selesai, hamba materaikan setiap firman yang hamba sampaikan dalam setiap hidup kami. Dan kami percaya 2025 akan jadi tahun yang luar biasa. Dan kami akan melihat penuaian di sekeliling kami akan terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau dahsyat. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Akan berpisah sesama lain, kami minta Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna. Kemanapun kami pergi, darah Yesus membungkus kami sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami angkat tangan kami mau terima berkat dari Tuhan. Orabaya shikara laba-laba. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, para Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan menjemput kita kawan pernah bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang telah menerima berkat sama-sama katakan, amin. Happy Sunday. Sudah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday.